dalam dugaan korupsi di dalam perkara ini selaku pemberi suap. Ikuti terus BDTV Cacamnyan dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share. BDTV, channel informatif, kreatif, natural, obrolannya serius tapi ada canda tawa. BDTV Cacamnyan. Kembali lagi di channel BDTV yang Cacamnyan. Cacamnyan. Nah guys, masih di KPK terkait pemeriksaan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa dan pemeriksaan Bupati Kaur Husril Fauzi. Terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan kawan-kawan. Nah, kita dapat perkembangan terbaru terkait apa saja yang dilakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat Bengkulu tersebut. Dalam penjelasan juru bicara, sedikit kami kasih bocoran. Keduanya diperiksa untuk tersangka Suharjito atau SJT yang merupakan Direktur PT Dua Putra Perkasa, yang mempunyai diduga tambak di Kabupaten Kaur. Simak penjelasan dari juru bicara KPK, Cacamnyan. Dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam dugaan korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tersangka EP dan kawan-kawan, tim penyidik KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah saksi Husril Fauzi selaku Bupati Kaur Bengkulu dan juga Rohidin Mersa selaku Gubernur Bengkulu. Kedua orang saksi tersebut dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK terkait dengan pengetahuannya mengenai adanya usaha lobster yang dilakukan oleh PT DPP di Provinsi Bengkulu. PT DPP selaku pemiliknya adalah tersangka SJT yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di dalam perkara ini selaku pemberi suap terhadap tersangka EP dan kawan-kawan. Tim penyidik KPK masih akan terus melengkapi pemberkasan perkara ini dan tentu perkembangan mengenai kegiatan penyidikan yang sedang berproses ini akan kami informasikan lebih lanjut. Nah, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara KPK bidang penindakan, Bang Ali Fikri. Nah, berdasarkan yang kita lansir dari airmall.id, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa bantah kecipratan duit rasuah ekspor benur. Hal itu disampaikan Rohidin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta, Senin 18 Januari 2021. Rohidin keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat setelah penangguhan sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Oh, tidak sama sekali, dalam kurung menunjukkan rekanan dengan proyek ekspor benur. Kita terkait dengan kewenangan perizinan dan proses, ujar Rohidin. Rohidin mengklaim tidak mempunyai kewajiban dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga membantah menerima uang dari PT Dua Putra Perkasa untuk mengeluarkan izin ekspor benur yang telah melayani Edi Prabowo saat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Saat disinggung mengenai perkenalannya dengan Edi Prabowo, Rohidin diam dan masuk ke dalam mobilnya seraya menutup pintu dengan kencang. Itu berdasarkan yang kita lansir dari airmall.id. Sementara itu, untuk Bupati Kaur Busril Pausi, berdasarkan yang kita lansir juga dari airmall.id, bungkam usai diperiksa KPK. Bupati Kaur Busril Pausi diam membisu ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Senin malam 18 Januari 2021. Busril keluar dari ruang penyidik KPK sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saat bertemu dengan wartawan, Busril diam membisu, tidak menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan wartawan. Pertanyaan terkait pernyataan yang menyebut bahwa pemberitaan sejumlah media di KPK soal pemanggilan dirinya hoaks, hingga pernyataannya akan melaporkan ke penegak hukum maupun ke Dewan Pers. Jadi terkait itu, berdasarkan yang kita lansir di sini, Busril Pausi diam, tidak menjawab. Saat ditanya soal materi pemeriksaan, Busril juga bungkam. Dia hanya menunjukkan seperti orang meminta maaf begini. Dia tidak menyatakan apapun sejak keluar dari lobi gedung Merah Putih KPK hingga kendaraannya yang berada di sekitar 20 meter. Ajudannya pun terus mengawal Busril dan mengarahkannya ke kendaraan mobilnya yang sudah siaga untuk membawa Busril dari area gedung Merah Putih KPK. Dilansir dari airmall.id. Nah, itu dari kita. Kita juga belum tahu apakah nanti dua pejabat Bengkulu tersebut akan kembali dipanggil KPK. Ikuti terus perkembangan kasusnya terkait pemeriksaan kedua orang pejabat di Bengkulu ini yang menjadi saksi dalam kasus suap ekspor benih lobster yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan kawan-kawan.